Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengimbasan Bintek Guru Belajar Seri Assessment Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA atau SMK. Materi Bintek Guru Belajar Seri Assessment Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA terdiri dari 1. Orientasi Guru Belajar Seri Assessment Kompetensi Minimum. 2. Pengantar program Bintek Guru Belajar Seri Assessment Kompetensi Minimum. 3. Konsep Assessment Nasional. 4. Teknik pelaksanaan Assessment Nasional. 5. Assessment Literasi Membaca tingkat SMA. 6. Assessment Numerasi tingkat SMA. 7. Tindak lanjut laporan hasil Assessment Kompetensi Minimum. 8. Asesmen pasca program Guru Belajar Seri Assessment Kompetensi Minimum. Latar belakang. Program Guru Belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Asesmen nasional merupakan upaya untuk menyesuaikan dengan pembelajaran abad 21 dan kondisi dunia kerja abad 21 yang tidak lagi hanya berfokus pada bidang-bidang konten, tetapi lebih pada apa yang fleksibel, lintas mapel atau lintas bidang ilmu. Apa itu program Guru Belajar Seri Assessment Kompetensi Minimum? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA atau SMK dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa tujuan program Guru Belajar Seri Assessment Kompetensi Minimum? Yang pertama yaitu memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi dan asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang terakhir yaitu melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program Guru Belajar Seri Assessment Kompetensi Minimum. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada abad 21 di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21 di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Tahap kedua yaitu Bintek Guru Belajar Seri Assessment Kompetensi Minimum, yaitu pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan, butir soal asesmen literasi membaca, butir soal asesmen numerasi, tindak lanjut laporan. Konsep asesmen nasional. Pada topik ini, Anda akan lebih jauh mengenal dan memahami mengenai asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei belajar itu terdiri dari asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. 2. Survei karakter. 3. Survei lingkungan belajar. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Yang pertama yaitu asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakter esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Manfaat asesmen nasional itu ada potret kualitas pembelajaran,
umpan balik peningkatan kualitas, dasar untuk penyusunan program. Evaluasi ujian nasional. Berdasarkan penjelasan pada aktivitas sebelumnya, Bapak dan Ibu telah membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan yang lebih sebagai assessment learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning, yaitu mengukur proses belajar. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini ada beberapa kriteria pembanding. Yang pertama, dilihat dari tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional itu mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Tapi kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Yang terakhir yaitu metode, dilihat dari metode penelitiannya. Ya, di sini untuk asesmen nasional itu memakai computer testing atau MSAT. Kalau yang ujian nasional menggunakan computer based test atau CBT dan paper. Asesmen nasional itu ada 3 macam: asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar. Asesmen literasi membaca itu bisa memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Kalau asesmen numerasi itu memahami, mengaplikasi, bernalar. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Peserta AKM-nya yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaan di sini ada dari jenjang SD sampai SMK, yang mana dibagi menjadi 2 hari, yaitu hari pertama dan hari kedua. Kriteria peserta AN atau asesmen nasional. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soalnya di sini ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Komponen AKM literasi membaca terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Komponen AKM numerasi sama, ada konten, proses kognitif, dan konteks. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Di sini kalau literasi itu kelompoknya sama, mulai dari perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Yang numerasi kelompoknya sama, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Di sini kalau kompetensi berpusat pada kebutuhan, kalau yang konten berpusat pada materi pembelajaran. Yang terakhir, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Kalau yang konten orientasinya pada nilai akhir. Sekian dan terima kasih untuk pengimbasan guru belajar BINTEK seri asesmen kompetensi minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.